Survei yang terbaik itu nanti pada tanggal 14 Februari, di saat rakyat menunjukkan sikap secara rahasia. Kita menghormati mereka-mereka yang memang mata pencahariannya menyadakan survei, itu bagian dari usaha mereka mencari nafkah, itu kita hormati, tapi kita terus berjuang untuk bisa mendorong adanya perubahan untuk keadilan di Indonesia. Jadi gini Pak Anies, kalau nunggu 14 Februari itu bukan lagi survei namanya, tapi quick count dan real count. Justru di tanggal 14 Februari yang namanya survei, lembaga survei itu sudah tidak berlaku lagi Pak. Kenapa? Karena ada real count yang dilakukan oleh KPU. Dan saya kira orang yang pernah sekolah di luar negeri seperti Bapak dan pernah sekolah sampai S3, tanpa saya kasih tahu pastinya tahu lah ya bagaimana cara lembaga survei bekerja. Jadi bukan sekedar lembaga untuk mencari nafkah. Dan saya juga yakin orang-orang yang bekerja di lembaga survei itu bukan orang yang sembarangan, tapi juga orang yang berakademisi tinggi juga setara dengan Pak Anies. Dan hasil dari survei mereka itu juga ada metodenya, ada ilmiahnya, ada hitungannya, bahkan ada sampelnya. Jadi saya kira nggak etis lah orang yang berakademisi tinggi seperti Pak Anies yang sekolah sampai Amerika, bergelar doktor S3 malah mendowngrade alias merendahkan para lembaga survei hanya karena hasil survei mereka tidak pernah menempatkan nama Bapak di urutan nomor 1. Jadi pesan saya kepada Pak Anies, sebelum ingin merubah Indonesia, lebih baik Pak Anies belajar merubah mulut Anda sendiri Pak. Jangan jahat-jahat banget Pak. Hanya karena profesi lembaga orang tidak menguntungkan Bapak, mulut Bapak merendahkan lembaga mereka sebagai lembaga untuk mencari nafkah. Padahal sejatinya setiap dari kita itu sama-sama orang yang mencari nafkah Pak. Termasuk Pak Anies yang sekarang mencalonkan diri sebagai capres. Secara tidak langsung Bapak juga mencari nafkah sebagai presiden. Jadi sebelum Bapak bicara perubahan dan keadilan, Bapak belajar berkaca dan merubah diri Bapak sendiri. Karena keadilan tidak hadir dari mulut yang jahat.